sebelum kita berangkat ke lokasi acara, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Anak atas! Sukses! Pasang muka cantik ya. Bapak Erwin. Yang terhormat Bapak Erwin Diansah, sangat berterima kasih telah hadir. Yang terhormat Bapak Edeng Orka, terima kasih sudah sempat hadir. Yang terhormat rekan-rekan relawan Pasundan Subang,
terima kasih juga sudah menyempatkan hadir. Tidak lupa sangat berterima kasih kepada sponsor yang telah membantu berlangsungnya acara, yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Untuk selanjutnya Kita perkenalkan dulu ya, kami dari RCS, sebuah komunitas peduli lingkungan ya, Animal Lover Cibodas Subang. Kita bergerak mungkin segi dalam bidang konservasi juga, terus termasuk relawan ya, relawan kemanusiaan, relawan lingkungan hidup. Cuman untuk kadang kita mengisi edukasi di anak-anak sekolah, jadi kita mengurangi konflik antara manusia dengan satwa, khususnya dengan ular ya, karena kita memang berkecimpung di dunia orai tahu orai, ular. Nah, beberapa masyarakat masih menganggap bahwa ular itu seekor binatang satwa yang memang kadang harus dimusuhi, dibunuh, padahal nggak begitu juga kan. Walaupun memang dari sekitar banyak spesies jenis itu memang diantaranya berbisa, bahkan berbisa tinggi yang berakibat pada kematian juga. Cuman binatang ini berperan juga dalam sebuah keseimbangan ekosistem. Jadi perlu kita lestarikan demi keseimbangan ekosistem ini, juga sebagai salah satu keanekaragaman satwa Indonesia yang pertama. Sampelnya ada kita bawa, cuman ini kebetulan sudah terbiasa dengan kehidupan manusia. Jadi kita tidak mengenalkan istilah jinak apa enggak, kita mengenalkannya terbiasa dengan kehidupan manusia atau enggak. Jadi karena ini hasil sebuah breeding peternakan, kita kawinkan terus beberapa telur kita letaskan berhasil seperti ini. Ini insya Allah aman untuk dipegang gitu. Bagi yang pengen pegang boleh nanti. Nah selanjutnya kita juga harus bersyukur ya ketemu kawan-kawan semua. Insya Allah semuanya pemerhati lingkungan ya, pemerhati alam semesta ini. Ini adalah wujud dari rasa syukur itu. Sebelumnya sebagai wujud rasa syukur kita coba ucapkan salam lestari bareng-bareng. Mungkin saya awali. Salam lestari. Lagi. Salam lestari. Salam lestari. Oke, terima kasih. Demikian sebagai wujud rasa syukur itu kita harus ngapain sih? Nah, selain kita bersyukur seukur bilang salam lestari, kita pun harus menjaga supaya satwa-satwa di Indonesia itu masih tetap ada. Nanti kedepannya bisa jadi anak-anak depan kita tidak tahu yang mana sih panca itu, atau yang mungkin mana saja ular-ular yang berbisa ada di sekeliling kita yang potensi menyebabkan gigitan parah seperti syukur fatalnya apa bisa disembuhkan. Cuman ada banyak hal yang menyebabkan bahwa ular itu gigitannya bisa merenggut nyawa ya. Sebelumnya kita harus mengetahui beberapa jenis spesies ular yang potensi berbahaya banget di sekitar kita, yang ada di sekeliling kita. Kami sudah siapkan model untuk bisa dipelihara, mungkin untuk bisa dilihat. Mungkin Ridwan bisa maju ke depan kepada saya. Beberapa ular yang sering kita jumpai di lingkungan kita ya, yang potensi menyebabkan bahaya atau berbisa tinggi dulu. Yang berbisa tinggi dulu. Nanti kawan-kawan persiapkan dulu untuk modul, atau mungkin ada yang bisa dibaca-baca, mungkin kawan-kawan bisa taruh itu di map ada. Nah, mungkin begini akan kelihatan. Pertama jelas kita sering jumpai di sekitar kita itu ada yang namanya kobra. Mungkin kalian tahu ya namanya kobra seperti apa. Ular kobra itu banyak populasinya, bahkan di
kita sendiri di daerah Subang ini teramat banyaknya. Kalau kita kan kebetulan ada tim rescue di situ berfungsi untuk menolong bila mana ada ular-ular masuk ke rumah pemukiman gitu, biasanya manggil kami. Wujudnya mungkin seperti ini adalah baby cobra Jawa. Dalam bahasa latinnya Najas putatrix ya. Dia sangat berbahaya. Walaupun kecil untuk yang ukuran baby segini, dia tetap aja berbahaya ya. Jadi jangan terkecoh dengan wah ini masih kecil, mungkin nggak berbisa. Jangan jadi seperti itu. Jadi bahkan yang kecil lebih berbahaya daripada yang besar. Karena untuk ukuran yang baby yang kecil kayak gini, dia belum bisa menakar injeksi untuk semprotan bisanya. Jadi semua seluruh yang ada itu disemprotkan, dan untuk yang besar itu ditakar sesuai dengan kebutuhan dia, mana itu butuhnya berapa cc mungkin kalau dalam injeksi suntikan. Jadi yang kecil malah belum bisa menakar itu. Jadi semua yang ada di sini disemprotkan, disuntikkan gitu ya. Terus ada satu pengertian ya, bisa sama racun. Jadi bisa sama racun itu berbeda ya. Bisa itu adalah hormonal. Jadi kadang ada dulu tahun-tahun lalu banyak penjual jamu yang kadang suka bawa-bawa ular. Dia bilang, oh tenang aja bro, ini udah di bulan. Nah ini dia. Fisiknya seperti ini dengan ciri-ciri ujung ekor berwarna merah. Dia berbisa tinggi, mengandung bisa hemotoksin yang akan menyerang sel darah. Ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Biasanya dia ada di pohon-pohon bambu berkamuflase dengan daun-daun hijau. Jadi kadang para petani itu yang mencari rumput karena dia samar, karena dia memang berkamuflase dengan dedaunan, jadi nggak kelihatan. Tanpa sengaja mungkin kesenggol terus dia masuk karena dia tergolong fiber pohon yang di pohon, terus karakternya memang agak sedikit tenang. Ada satu hal untuk agak sedikit membedakan mana ular berbisa mana yang enggak. Karakter ya, karakter itu kalau orang yang tidak berbisa itu biasanya agresif. Dia ketemu orang lari gitu, kayak yang galak gitu, padahal dia tidak punya bisa. Untuk yang berbisa kadang dia lebih tenang karena dia punya senjata. Tapi itu bukan patokan juga. Jadi hanya sekedar sedikit pemahaman. Terus jenis viper juga masih ada viper tanah yang mungkin orang Sunda bilang orai gibuk ya. Ini gambarnya seperti ini bentuknya. Sangat banyak di sekitar kita. Ukurannya sama, pendek, bentuk kepala cenderung segitiga. Terus warna coklat-coklat ketiman, dia sering berkamuflase di tanah dengan daun-daun kering. Jadi kadang kita tidak melihatnya, keinjak dikit, itulah fatal. Jadi ini masih yang tadi viper pohon, ini viper tanah. Kandungan bisanya sama, hemotoksin, merusak sel darah. Biasanya yang tergigit ini akan melepuh seperti terbakar gitu ya. Lama-lama bisa membusuk, dan kalau semakin parah maka darah terus, mungkin kemungkinan terburuk harus amputasi. Makanya kita sarankan untuk rekan-rekan yang suka kegiatan outdoor di luar ruangan atau ibu petani, bapak petani yang suka ke sawah, usahakan selalu safety pakai sepatu. Itu akan membantu kita untuk kalau gigit minimalnya kena sepatu ya. Selain kita harus jeli, hati-hati. Terus masih ada lagi ular wuling. Jadi sementara yang sering kita jumpai dulu di lingkungan kita, ular wuling, yaitu dia. Mungkin gini ya, untuk nama ular kadang setiap tempat itu berbeda nama. Ada yang di sini bilang ular wuling, di sana dibilang ular apa. Makanya dari kami biasanya pakainya bahasa Latin. Ini kalau di kami bilangnya Bungarus candidus. Ada satu lagi Bungarus fasciatus dengan ciri fisiknya belang-belang seperti itu. Ada yang warna kuning, ada yang warna putih, hitam putih. Dengan belannya tidak merata. Cuman satu hal yang jadi fisik adalah ada sisik dorsal di punggungnya. Terus karakter dia kalau tersentuh dia biasanya menyembunyikan kepalanya. Kadang kalau malam dia peka dengan cahaya. Dia termasuk binatang nokturnal ya, lebih aktif di malam hari.
Satu hal, binatang nokturnal lebih aktif di malam hari bukan berarti siang tidak berbahaya ya. Jangan pikir wah ini nokturnal malam hari jadi siang aman. Enggak juga. Cuman hanya kebiasaan aja, dia lebih cenderung aktifnya di malam hari untuk cari makannya dan sebagainya. Kebanyakan di lingkungan sawah banyak. Kemarin kita jalan-jalan, kita ketemu di jalan. Dia termasuk berbisa tinggi. Sudah banyak makan korban juga. Waktu itu di Kerawang ada bapak security yang karena mungkin belum tahu ketemu ular gini dia tangkap, cara nangkapnya kurang pas, gigit dan akhirnya meninggal di situ. Jadi kita sarankan kalau kita ketemu ular yang kita belum tahu spesiesnya apa, berbisa apa enggak, jangan coba sekali-kali untuk menangkapnya. Kalau kita tanpa pemahaman ataupun pengetahuan yang cukup, karena banyak yang berujung dengan kematian ya. Terus ular belang itu nggak semuanya ular beling, nggak semuanya Bungarus candidus ataupun Bungarus fasciatus ya. Ada ular cincin emas yang sama belang-belang. Kebetulan kita nggak bawa sampel karena pertama jauh, terus berisiko juga. Coba nggak bawa ya untuk sampel yang benda enggak ya. Terus satu lagi adalah yang belang-belang, ular cicak yang tidak berbisa ada, mungkin Lycodon ya dibilangnya. Nah ini bedanya, ini sama-sama belang, tapi ini high venom berbisa tinggi, sedangkan ini di kelas medium. Jadi untuk medium itu berbisa menengah. Jadi bisa itu ada pertama non venom tidak berbisa, ada medium berbisa menengah dan high venom berbisa tinggi. Ini efek gigitan untuk medium mungkin bengkak, ada mungkin demam dan sebagainya, cuman tidak sampai menimbulkan kematian. Sedangkan yang untuk high venom efek yang dirasa sampai mual, pusing, mati jaringan, kebas, gagal nafas dan banyak yang berakibat meninggal. Untuk warna sendiri, saya mohon bukan sebagai patokan untuk menentukan jenis ular itu berbisa apa tidak ya, karena beberapa satwa atau ular juga karena kelainan genetik warna bisa berubah atau berbeda dengan warna normalnya, hampir masuk ke tingkat serius ya, jarang kita jumpai. Jadi selama ini mungkin habitat dia itu udah banyak terusik sama manusia ya, mungkin dengan bangunan atau mungkin dengan pengurusan lahan dan sebagainya, kita sudah jarang menjumpai spesies ini. Tapi masih ada, masih banyak untuk di Pulau Jawa juga dan masih banyak ular pucuk ini. Satu hal lagi ada ular hijau yang dilindungi pemerintah. Jadi undang-undang pelindungan satwa melindungi beberapa jenis satwa, termasuk ular pun ada yang dilindungi. Ada ular sanca hijau, green sea python itu habitatnya mungkin dari timur ya, di Irian ke sana. Untuk di Jawa tidak ada itu. Adapun mungkin hasil dari sebuah breeding atau peternakan. Terus yang lain kita mempersingkat waktunya biar banyak. Sebelum kita bahas tentang gigitan ular, kita cara penanganan pertama kalau ketemu ular. Nah, bagaimana bila ketemu ular di alam? Pertama kita ajarkan untuk kalau kita bertemu ular di alam, ular sebenarnya binatang yang tidak berpikir ya. Jadi kita lah yang harus berpikir. Kita harus ngapain gitu kalau ketemu itu. Nah, kita akan tunjukkan kalau kita ketemu ular, kita ajarkan satu hal, dibilang stop. Stop. Mungkin bisa diartikan berhenti. Cuman stop di sini pertama silent. Kita tenang. Karena ular akan terpicu dengan gerakan kita. Dia pandangannya kurang begitu tajam seperti binatang lain. Terus kita pun berteriak pun dia tidak punya telinga. Jadi dia tidak akan mendengar. Kalau mungkin kalian dengar di lindungi area leher yang jelas. Kalaupun masalah gigitan mungkin dengan pengobatan P3K yang kalian dapatkan dari mungkin sekolah-sekolah atau dari amat juga bisalah mengobati cara luka sobek dan sebagainya. Cuman hal pertama tindakan yaitu ini dia, hindari area leher itu. Terus, nah bagaimana kalau kita digigit ular tapi kita tidak melihat ular yang digigit ular apa? Kita cara identifikasi luka. Pertama kita mengingat bahwa ular berbisa itu pasti memiliki taring ya.
salah satu ciri ular berbisa memiliki taring. Taring fungsinya pertama buat mengait makanan, kedua untuk menginjeksi bisa itu dialirkan dari tulang tengkorak belakang itu ada kantung bisa menuju ke taring. Bisa itu akan berpengaruh apabila diinjeksikan ke kita. Jadi kalau bisa ular ada di luar terus kita pegang tanpa kita terluka, kita tidak apa-apa. Cuman kalau terinjeksikan ke tubuh kita, dia akan bertinggal di getah bening, itu akan berpengaruh bagi kita. Sesuai dengan jenis-jenis bisa masing-masing, karena ada yang hemotoksin, ada neurotoksin, kardiotoksin, mitotoksin dan sebagainya. Itu mungkin kalau ada kesempatan lagi mungkin akan kita jelaskan, karena pertama memang waktu mungkin baru pertama kita jumpa juga, terus waktu juga tidak banyak. Nah, kita kembali ke identifikasi luka. Karena memiliki taring, rata-rata bekas gigitan itu ada titik 2 yang menunjukkan bahwa itu gigitan sebuah taring ya. Itu sesuai struktur gigi. Karena struktur gigi ular itu ada berbanyak hal ya. Yang tidak memiliki taring, Agriva itu ular yang tidak memiliki taring. Dia dimiliki oleh spesies-spesies ular yang tidak berbisa. Terus ada gigi taring belakang, gigi taring tengah, dan taring depan untuk gigi lipat. Yang seperti tadi untuk viper tanah dan viper pohon termasuk dalam gigi yang ini. Untuk sanca gigitan yang ini, kobra dan sebagainya seperti itu. Jadi salah satu ciri ular kita digigit ular, kalau kita tidak mengetahui atau tidak melihat ularnya, di situ ada bekas luka 2 titik ataupun 1 yang menunjukkan titik luka misalkan di sini. Untuk yang tidak berbisa karena taringnya nggak ada taring, biasanya giginya acak, bekas gigitannya sobek dan sebagainya. Untuk yang berbisa biasanya ada titik taring di situ. Nah, kalau kita mengetahui ada bekas luka dengan titik taring seperti itu, kita harus segera berhati-hati. Kita ambil tindakan. Pertama, kita jangan banyak bergerak, karena bisa itu tinggalnya di getah bening. Kita tahu getah bening itu fungsinya untuk mengalirkan semua enzim ke tubuh kita. Kalau bisa ada di sini masuk ke fase sistemik, di mana udah mulai menyerang organ-organ vital kita, itu harus segera ambil tindakan untuk ke medis. Pertama, bila kita tergigit, kita tanpa alat, kita harus tenang dulu. Kedua, misalkan tergigit di lengan, kamu aja, ini kancingnya dulu, kancing dulu bajunya. Misalkan tergigit di lengan, kalau kita memang tidak mau alat, kita bikin diam dulu, tangan masuk ke situ, hanya suatu trik. Nah, dengan begini kita akan tetap tenang. Ini mengurangi gerakan juga. Bila kita sangat terpaksa tidak punya alat, bisa dimasukkan ke dalam sini atau di dalam gitu untuk mengurangi gerakan. Nah itu. Nah, kalau kita sempat cari, kita cari beberapa bilah kayu atau bahan rigid yang bisa menopang dengan tali juga. Jadi ini namanya imobilisasi ya. Kita akan menghambat laju bisa tersebut dari fase lokal ke fase sistemik ya. Jadi usahakan pertama tenang, kedua kita bisa bikin imobilisasi seperti ini, seperti orang patah tulang. Ini akan menghambat laju bisa dari fase lokal ke sistemik. Bila mana tergigit di sini, ke tempat lain pun juga sama. Untuk di kaki, di leher, di mana juga sama, kita lakukan penghambatan laju bisa itu supaya masih berada di sekitar bekas luka gigitan, nggak masuk ke fase sistemik atau organ-organ vital. Cuma satu hal, ini bukan cara pengobatan ya. Ini adalah cara pertama atau first aid untuk menahan si bisa itu ke tempat sekitar luka. Untuk selanjutnya tetap kita usahakan ke medis ya. Banyak cara-cara sih, kata orang ada yang diikat, ada dihisap, cuman itu tidak disarankan ya. Kalau dihisap, sekarang kita berpikir, kalau kita ada luka, mungkin sariawan apa di sela gigi yang menghisap, nah di situ ada luka. Yang menghisap bisa koma, yang dihisap bisa meninggal. Karena memang untuk gigitan ular itu kita berpacu dengan waktu ya, karena memang sangat bahaya.
terus ada yang diikat kenceng-kenceng. Sebenarnya kalau diikat itu kadang di bekas ikatan itu ada kematian jaringan, itu akan nekrosis dan membusuk, bahkan itu akan menambahkan masalah baru. Ada luka yang juga yang disobek, dibikin luka baru, itu akan menimbulkan juga masalah baru juga. Jadi saran utama memang pertama setelah kita tahan laju pengembangan bisa, kita akan ke medis untuk mencari serum anti bisa di sana. Nanti Salam Lestari. Ah, Lestari. Neng caliknya. Mangga. Wilujeng, Pak. Dinu Cang, Pak. Tinggalin kumaran. Alhamdulillah atur nuhun anu pertama ka panitia KPPS ngantos nyimpankeun waktuna. Ngerti Sundanya? Sudah ngerti bae lah. Ya saya mah bahasana sebetulnya bukan orang pemateri ya. Saya juga kaget tiba-tiba di sini. Betul saya aslinya orang lapangan. Alhamdulillah untuk perkenalan dulu. Tuh siapa sekerat gue yang ngomong tadi. Nama Erwin ya. Alhamdulillah status K2, kawin anak 2. Yeay. Imagine, Pak. Alhamdulillah saya jodoh istri Tacan. Alhamdulillah atur nuhun ka tamu undangan untuk hadir di penempatan. Selamat datang untuk di luar kota ya, di Kabupaten Subang. Alhamdulillah di Kabupaten Subang ini untuk level PPKM-nya sudah turun di level 2. Alhamdulillah, dan untuk tempat wisata sudah dibuka secara umum. Wah, cocok udah suka dia. Alhamdulillah saya juga lihat ada yang kenal dengan saya tuh. Dari Alhamdulillah. Saya pribadi sebetulnya berawal dari komunitas pendaki ya. Dari dulu baik, dilanjut lagi. Sebetulnya saya adalah orang pendaki, sama-sama seperti rekan-rekan lah. Saya sama pendaki ya. Terima kasih tadi ya sudah diulas materi yang pertama dari Kang Aral CS ya. Kebetulan sahabat saya di kemanusiaan juga di relawan. Kang Oray. Tentang penanganan ular berbisa. Mudah-mudahan ilmu beliau bisa bermanfaat. Karena ular ini emang cukup signifikan ya untuk para pendaki. Bila mana ketemu ular, tadi sudah diulas secara rinci seperti apa. Nanti bisa privat langsung ya Kang. Siap, teman. Baik, sebelum lanjut ke materi, ada yang ditanyakan dulu Mangga. Yang dilaporkan ke pos pantaunya adalah 3 orang. Akhirnya tim SAR gabungan harus mencari 1 orang lagi. Nah ini jangan sampai terjadi lah untuk rekan-rekan, khususnya untuk keluarga besar KPPS ini. Sebelum lanjut, saya pribadi dan rekan dari relawan SAR Pasundan, sebetulnya kami ini dulunya mungkin Teririn tahu sendirilah. Saya berawal dari satu komunitas himpunan pendaki gunung juga. Karena semakin berjalannya waktu, usia pun sudah mulai tua. Sebetulnya saya sudah tidak kuat nih untuk mendaki. Usia sudah di 40. Untuk naik tangga aja sudah capek sebetulnya. Saya sudah mengabdikan diri sebagai relawan kemanusiaan sekarang. Lebih banyak tujuannya ke situ ya. Alhamdulillah selama saya gabung di kemanusiaan banyak ilmu yang saya dapat. Intinya saya juga belajar, tidak ada yang ujuk-ujuk lah teman-teman. Tidak ada yang ujuk-ujuk. Seperti ini saya dengan rekan tim pun sama-sama belajar. Alhamdulillah hasil dari sebuah perjalanan yang cukup panjang.
saya pribadi menjadi relawan kemanusiaan. Saya belajar dengan rekan-rekan baik sama teman potensi SAR yang lain di bawah naungan Basarnas ya. Karena untuk Basarnas sendiri dengan undang-undangnya itu tidak bisa bekerja sendiri. Basarnas itu walaupun adanya tim Badan SAR Nasional ini tidak bisa bekerja sendiri, harus dibantu dengan potensi SAR. Nah, potensi SAR ini di antara lainnya ada beberapa organisasi, baik pendaki, baik komunitas, baik organisasi yang lain. Di mata Basarnas semuanya adalah potensi SAR. Kebetulan saya pribadi sudah membentuk organisasi tersebut di Kabupaten Subang, dan kita kolaborasi selama ini dengan Basarnas Jawa Barat, yaitu dari Basarnas Bandung. Salah satunya menjadi forum FKP3D. Nah, FKP3D ini adalah forum koordinasi pencarian dan pertolongan kabupaten daerah. Itu ada di wilayah per kabupaten Jawa Barat. Kebetulan Subang ini masuk di wilayah zona 2. Ada di Purwasuka ya, Purwakarta, Subang, dan Karawang. Kita bekerjanya di antara 3 kabupaten tersebut. Jadi untuk evakuasi tenggelam, baik pendakian di gunung, itu sudah masuk ke bagian potensi SAR. Alhamdulillah potensi SAR ini harus melalui seleksi untuk melaksanakan pendidikan. Nah, ada beberapa ilmu di Basarnas tersebut, ada yang namanya HAT, yaitu ketinggian vertikal, ada yang namanya jungle rescue dan water rescue. Ada juga yang terakhir di MMR atau di medis. Kebetulan saya pribadi masuk di jungle ya. Ilmunya karena di jungle, tapi saya terjunnya di water. Ini yang aneh. Ya kan, betul. Seringnya saya di jungle. Ilmunya di jungle, terjunnya di water. Oke, lanjut. Terus miknya papareman bae. Oh, Trisun. Alhamdulillah kita lanjut lagi Kang. Itu cerita pribadi dulu. Tadi masalah manajemen perjalanan. Bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, yang modal dikit, yang pengen tahu. Beri padamu doa tulus hati. Hari ini hari yang kau tunggu, pertama 1 tahun bahagialah kamu. Oke, terima kasih buat rekan-rekan ya yang sudah menyebabkan. Begitu teman-teman. Silahkan kakak cantik. Silahkan kakak cantik. Biar saya yang nanya. Ke depan dong. Ya, selamat malam. Udah tahu kan tadi namanya siapa? Udah tahu teh. Ya. Oke, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk keselamatan kita di jalan. Berdoa, mulai. Aral CS! Sukses!